Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mencoba salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan interaktivitas antara kita dengan peserta tatap maya. Ya, sering sekali kita mengikuti webinar-webinar di mana narasumber itu memberikan pertanyaan dan kita menjawab secara online. Nah, di sini ada dua aplikasi yang dapat kita pilih sebenarnya, yakni ada Slido dan ada Mentimeter. Dilihat dari fitur-fiturnya, Mentimeter versi gratis ya, itu memiliki keunggulan dibanding dengan Slido. Makanya kita akan coba ya. Kita langsung saja masuk ke situs Mentimeter. Silahkan dibuka mentimeter.com. Ya, mentimeter.com. Kita lihat dulu. Kita lihat bagaimana perbedaan harganya ya. Dan kita pilih yang mana. Di sini ada versi free, versi basic, versi pro, dan enterprise. Perbedaannya sebenarnya terletak pada fitur-fiturnya, di mana mulai dari basic ini, fitur-fiturnya unlimited. Tapi untuk kita di tahap awal, penggunaan versi free pun itu sudah mencukupi kebutuhan. Jadi kesimpulannya kita pada sesi ini mencoba yang versi free. Nah, langsung bisa buka di Get Started ini atau langsung sign up. Ya, saya gunakan yang sign up ya. Sign up. Kita tulis nama. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian tinggal pilih sign up. Setelah itu, teman-teman bisa cek di email, ada konfirmasi di email. Nah, kebetulan saya sudah login menggunakan akun ini ya, jadi saya tinggal login saja. Tinggal login. Sepertinya saya login menggunakan Google ya. Oke, masukkan email. Masukkan password Gmail ya, saya login menggunakan ini. Oke, sudah masuk ya. Jadi untuk registrasi itu bisa menggunakan Gmail atau secara manual ya, bebas, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita sudah berhasil login dan masuk di halaman dashboard dari Mentimeter. Di sini di menu Your Presentation kita melihat daftar polling yang sudah dibuat menggunakan Mentimeter. Saya baru punya 2 ya. Baru punya 4. Kemudian inspiration. Ini kita melihat contoh-contoh yang sudah dibuat orang ya, untuk menjadi inspirasi ketika kita akan membuatnya. Nanti kalau kita mau milih salah satunya, kita tinggal klik add to my presentation. Nah, cuma sepertinya ini dalam bahasa Inggris banyaknya ya, jadi mending kita buat sendiri. Kemudian upgrade, kalau kita ingin upgrade dari versi free ya, ketika mendaftar kita masuk di versi free itu ke dalam versi basic, pro, atau enterprise. Jadi tidak perlu ya. Kemudian branding, ini untuk merubah tema, merubah tampilan, warna apa, kemudian masukkan logo ya jika diizinkan, dan seterusnya. Kemudian di akun ini untuk mengganti nama, ini bisa diganti misalnya ini ya. Oke, saya sudah ganti nama. Untuk mengganti password juga dilakukan di sini. Mengganti password, mengganti email itu dilakukan di menu profile. Subscription itu untuk melihat kita di versi mana. Kita di versi basic ya. Kemudian payment itu catatan pembayaran jika kita sudah pernah melakukan pembayaran.
Untuk panduannya ada di sini, bagaimana integrasi dengan PowerPoint. Nah, nanti bisa di download pluginnya agar masuk di PowerPoint. Nah, untuk membuat soal polling baru, kita tinggal klik new presentation. Kalau new folder ini untuk mengkategorikan, misalnya untuk kuliah satu folder sendiri, untuk seminar satu folder sendiri. Nah, kita coba buat. Ini ditulis dengan namanya ya, webinar APS TPI. Create presentation. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa membuat slide. Kita bisa membuat slide di sini. Kita bisa membuat beragam pertanyaan ya. Sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita mulai dulu dari slide. Nah, ini kelebihan Mentimeter dibanding dengan Slido. Ya, kalau Mentimeter memungkinkan untuk memasukkan teks slide. Kalau Slido hanya soal saja. Nah, contoh saya masukkan slide ya. Tinggal diklik. Nah, diklik. Ini sudah ada tulisannya. Nah, di sini misalnya webinar APS TPI. Nah, ini sudah ada slide di awal. Kita bisa melakukan custom juga ya, tapi nanti saja ya. Kita langsung buat. Ini sudah. Kita bisa menambahkan slide baru. Misalnya ini paragraf, kita mau berikan pengantar-pengantar tentang presentasi yang akan kita lakukan, atau bahkan slide-nya kita bisa masukkan di sini. Nah, jika rekan-rekan sekalian sudah memiliki slide di PowerPoint, nanti tinggal di klik menu impor saja. Nanti impor, masukkan dari PowerPoint, maka otomatis PowerPoint-nya akan dibuat. Nah, kita coba ya. Untuk ini kan dibuat manual ya. Itu terlalu lama. Kita sudah biasa di PowerPoint, mending kita buat di PowerPoint. Sekarang kita coba impor. Oh, menu impornya itu ternyata hanya untuk versi basic ya, jadi tidak support. Kalau begitu kita dari image, bisa dari image, PowerPoint-nya di convert dari image, itu bisa kita lakukan. Coba kita ambil gambar. Kita ambil gambar, saya coba cari di picture. Nah, anggaplah gambar yang ini saya masukkan. Drag and drop. Nah, setelah itu save. Maka gambarnya sudah berhasil masuk ya. Jika kita menggunakan slide di PowerPoint, berarti slide-nya diekspor dulu ya dalam bentuk gambar, baru diimport satu-satu. Atau rekan-rekan sekalian bisa membuat presentasi dengan menggunakan Canva supaya lebih bagus tampilannya. Kita sudah berhasil memasukkan teks, kemudian memasukkan gambar, kemudian apa lagi? Ini bullet sama ya prosesnya. Bullet ini sama, paragraf sama ya. Secara prinsip untuk wilayah konten ini sudah. Sekarang kita akan memasukkan polling. Nah, polling di sini ada berbagai macam. Ada multiple choice untuk pilihan ganda, atau word cloud ini untuk kata-kata ya. Nanti
si Mentimeter akan mendeteksi mana kata paling populer. Open-ended ini untuk menganalisis misalnya masalah-masalah apa yang terjadi gitu. Ranking untuk mengurutkan, image choice untuk memilih gambar mana yang lebih tepat. Dan ini skala. Kita coba dulu multiple choice. Caranya tinggal diklik multiple choice. Nah, diklik multiple. Oh, ini salah. Kita harus buat slide baru ya. Ini multiple choice, kita buat slide baru ya. Kita buat slide baru, baru kita masukkan, kita klik. Nah, sudah. Setelah diklik, yang tampil seperti ini. Nah, masih kosong. Kita pilih. Misalnya, nah, nomor HP saya 81343865 kita bebas masukkan berapa opsi ya, 343865865. Kita bisa masukkan berapa opsi, tapi diperhatikan layar di sini hanya tampil beberapa. Kalau kita terlalu banyak ya, nanti tidak maksimal tampilnya. Jadi saya sarankan ya 4 saja cukup ya. Nah, oke, ini adalah opsinya. Kemudian saya coba buat lagi. Nah, saya buat lagi. Nah, untuk soal ini saya hapus ya. Delete. Nah, ini sudah ada soal. Kemudian kita coba buat slide lagi. Kita pilih word count. Nah, kita klik. Ya. Kemudian kita beri pertanyaan, misalnya aplikasi apa yang Anda gunakan untuk video conference ya. Nah, di sini kita bisa membatasi setiap partisipan itu maksimal berapa kata yang ditulis, berapa entry. Misalnya 3 saja cukup ya. Oke, sekarang kita present. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti ini sudah ada judulnya. Kita klik next. Nah, maka akan muncul informasi. Terus untuk tampilannya peserta seperti apa? Nah, peserta tinggal buka www.menti.com kemudian masukkan kodenya. Ya, coba saya buka ya halaman baru, Ctrl N. Saya buka halaman baru. Saya coba ketikkan, lihat, saya coba ketikkan. Kata kuncinya ingat ya, nanti dibagikan oleh yang membuat sesi Menti. 64. Submit. Nah, tampilannya seperti ini. Dari sisi peserta tampilan seperti ini. Kita pilih. Maka secara real time Mentimeter akan mendeteksi. Oh, belum submit. Ya, submit. Tring, ya. Maka akan live ya. Maka ini bagus sekali jika kita padukan di sesi tatap maya ya. Nah, ini tidak bisa next jika peserta yang membuat sesi Menti tidak melakukan
pemindahan slide ya. Kita pindah. Apakah sesi yang dibuat? Nah, di sini karena tadi ditulis 3, jadi maksimal di sini 3. Nah, misalnya Zoom, Webex, kemudian apa lagi? Gimit, String. Nah, sini muncul. Saya coba buat lagi sesi baru. Saya coba buat dengan pengguna baru ya. Dengan Ignito andalan. Saya masukkan sesinya 93864. Submit. Present. Nah, ini sudah jalan ya. Open voting ya. Open voting itu peserta susulan ya. Peserta susulan. Kita coba kalimatnya Zoom. Satu saja, Zoom aja. Maka nanti Zoom ini yang akan membesar. Ini berarti dari partisipan ini dua partisipan Zoom itu yang paling populer. Nah, coba kita next. Oh, habis ya, cuma 2. Oke, kita exit. Nah, itu saja rekan-rekan sekalian. Di sini ada banyak ya, ada open ended, ada ranking, nanti bisa dicoba. Kemudian ada juga fitur di sini quiz. Apa yang membedakan antara quiz dengan yang di atas? Nah, kalau kuis ini biasanya kita menentukan jawaban benarnya. Ya, bukan polling seperti ini ya. Kalau polling seperti ini itu open harusnya pertanyaannya, bukan pertanyaan benar salah. Nah, kalau kuis nanti kita harus memilih pertanyaan benar dan salah. Dan di kuis ini memungkinkan untuk disetting durasinya. Nah, saya coba satu aja ya. Saya coba satu. Nih, saya coba satu. Saya buat slide. Kemudian type answer. Saya klik. Nah, sini. Tinggal di planet. Coba saya present. Nah, untuk start quiz ini peserta harus memasukkan nama ya, supaya nanti di bagian akhir itu akan ditampilkan poinnya. Nah, di sini ada durasinya. Nah, ada durasinya, ini baru bisa kita lihat di tab yang ini. Nah, kita tinggal di planet Mars. Nah, ini ada durasinya. Nah, waktu habis. Dan ditunjukkan hasilnya. Iya, jawaban yang benar adalah bumi. Nah, nanti list jawaban di sini itu akan ditampilkan di layar kita.
Oke, sepertinya sudah cukup. Untuk fitur-fitur lainnya nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Nah, sebaiknya untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan di Slido ini adalah betul-betul pertanyaan yang sesuai dengan materi dan mampu mengaktifkan mental peserta untuk berpikir, menggali informasi, dan seterusnya. Nah, dalam sesi tatap maya itu seringkali kita temukan banyak peserta yang bergabung di sesi tatap maya, tetapi sebenarnya mereka tidak hadir baik secara fisik maupun mental. Sekedar join saja, kemudian ditinggal. Nah, Mentimeter ini merupakan tool yang dapat kita gunakan untuk ngecek apakah mereka masih ada di sesi tatap maya kita ataukah cuma akunnya saja yang ada. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.